Halo semuanya, kita akan membahas alur cerita lengkap anime One Punch Man Season 3, yaitu episode 1. Setelah Garo dibawa kabur dan Tetua Lipan dikalahkan Saitama, asosiasi pahlawan mengadakan pertemuan mereka. Awalnya mengira kota akan hancur, tapi justru Tetua Lipanlah yang hancur berkeping-keping, hingga tak tersisa. Mereka tidak mempercayainya dan merasa beruntung. King berada di pihak mereka. Mereka pun membicarakan tentang misi menghabisi Garo sang pemburu pahlawan yang gagal dilakukan Silver Fang. Asosiasi pahlawan khawatir Garo akan mulai memburu pahlawan lagi. Mereka tidak bisa mentolerir perbuatan Garo. Lalu si Cici mengatakan bahwa mereka harus menganggap Garo sebagai monster dan bukan lagi sebagai manusia. Level bahaya Garo pun harus dinaikkan menjadi level naga. Saat dia mulai beraksi, si Ichi tidak mengira Silver Fang akan gagal menghabisi Garo. Padahal dia sangat mempercayainya. Tapi Silver Fang sudah memberikan luka fatal pada Garo. Jadi masih ada sisi positifnya, sehingga pihak-pihak asosiasi monster seharusnya sudah tidak bisa mengandalkan Garo sebagai pasukan tempur mereka. Setelah itu asosiasi pahlawan mulai membicarakan tentang Blast. Ada yang mempertanyakan, kenapa Blast tidak pernah muncul? Padahal Blast pahlawan peringkat teratas. Salah satu anggota asosiasi pahlawan pun tidak mengerti dengan tujuan mereka yang menyembunyikan identitas Blast selain nama pahlawannya. Menurut si Ichi, mereka tidak bisa memberikan perintah kepada Blast karena dia adalah pahlawan yang hanya beraksi atas kemauannya sendiri. Dia tidak suka diperintah orang lain dan juga tidak mau menjadi pusat perhatian. Karena itulah identitasnya tidak dipublikasikan dalam kamus pahlawan. Semua itu atas pertimbangan kekuatan dia yang sangat dahsyat. Si Ichi pun percaya Blast akan beraksi saat orang-orang membutuhkannya. Setelah itu tiba-tiba muncul Narinki, seorang eksekutif tingkat atas dan sponsor utama asosiasi pahlawan. Narinki berkata, "Kita membutuhkan Blast sekarang. Putra kesayanganku diculik sudah 24 jam berlalu sejak dia diculik. Tapi belum ada yang pergi menyelamatkan putraku. Untuk apa aku berinvestasi sangat mahal kepada asosiasi pahlawan selama ini?" Setelah itu Skinner menghadap Narinki dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa saat ini dia sedang melacak posisi musuh. Jadi dia berharap Narinki bisa bersabar karena semuanya dilakukan demi menyelamatkan putranya dengan selamat. Skinner sendiri adalah penyusun strategi dalam misi penyelamatan. Putra Narinki, Skinner, mengatakan juga bahwa Child Emperor sedang menyelidiki musuh. Child Emperor sendiri diberi waktu 3 hari untuk melacak markas musuh. Dia sudah menempatkan robot pelacak di area munculnya Tetua Lipan. Tapi karena areanya begitu luas sehingga membutuhkan waktu lama, dan saat itu tersisa 2 hari lagi bagi dia. Lalu Dedek Tatsumaki muncul dan menyarankan untuk membumi hanguskan seisi kota Z yang diprediksi sebagai tempat persembunyian penculik. Tapi menurut Skinner, mereka tidak bisa melakukannya karena itu akan membahayakan Sandra. Dan hal itu membuat Dedek Tatsumaki kesal karena menurutnya sangat merepotkan. Skinner memperingatkan Tatsumaki untuk tidak meremehkan musuh karena mereka benar-benar tangguh. Tapi Tatsumaki cukup kecewa karena Skinner terlalu membesar-besarkan masalah. Dedek Tatsumaki pun menanyakan apakah dia dipanggil hanya untuk diperingatkan supaya hati-hati kepada musuh. Situasi mulai memanas saat Dedek Tatsumaki dan juga Skinner. Tapi Skinner langsung menunjukkan hologram kepada Dedek Tatsumaki yang saat itu datang bersama Darkseid dan juga Pig Guardian. Skinner mengatakan bahwa kemarin ada pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan dari dia. Pahlawan itu adalah Drive Knight. Dia mengabaikan peringatan Skinner dan tetap menyusup ke kota Z sendirian. Dia merasa percaya diri karena belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Tapi dari kemarin malam Skinner tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang Drive Knight bawa. Jadi bisa dikatakan Drive Knight sudah dikalahkan. Saat itu Dedek Tatsumaki tidak peduli. Tapi menurutnya jika memang begitu seharusnya Skinner segera mengumpulkan para pasukan. Skinner mengatakan bahwa asosiasi monster memberi waktu 3 hari. Mereka masih punya waktu. Pasukan yang lain akan bergabung
bergabung dengan Dedek Tatsumaki dan yang lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri dengan baik, setelah itu kita beralih ke Zombie Man yang sedang berada di suatu tempat. Di hadapannya ada sebuah bangunan kecil yang menurutnya adalah markas musuh. Kembali ke markas Asosiasi Pahlawan Atomic Samurai beserta Bushi Drill Oka Maitachi dan Iayan datang dengan kondisi pakaian kotor penuh darah. Tapi saat itu mereka tidak tahu untuk alasan apa mereka dipanggil, hingga akhirnya mereka diberitahu oleh Darkseid bahwa anak kecil sedang disandra. Darkseid pun menanyakan bau amis apa yang ada pada tubuh mereka. Atomic Samurai lalu menjelaskan bahwa mereka sejak kemarin berkeliling di daerah pegunungan tinggi dan terowongan besar. Mereka menebas setiap monster yang bersembunyi di sana. Tapi sayangnya mereka belum berhasil menemukan markas asosiasi monster. Lalu dengan wajah datarnya, Darkseid berkata jelas saja, markas mereka kan ada di perkotaan yang sepi. Atomic Samurai cukup kesal mendengarnya karena dia belum mendapatkan informasi itu, sehingga usahanya kemarin sia-sia. Mereka pun akhirnya beristirahat menunggu waktu hingga misi dimulai. Setelah itu muncul Sweet Mask yang kecewa setelah melihat tim yang dibentuk ternyata tidak sesuai dengan harapannya, yang seharusnya diisi oleh pahlawan yang kuat saja. Sweet Mask lalu meminta Atomic Samurai untuk tidak membawa teman-temannya karena mereka akan pergi menjalankan misi dan bukan untuk bertamasnya. Darkseid panik melihat Sweet Mask terus memprovokasi. Lalu dengan wajah serius Atomic Samurai berkata, "Hei Sweet Mask, apa kau ikut juga?" Sweet Mask menjawab dengan berkata, "Tentu saja aku kesal diganggu monster di tengah-tengah konserku." Lalu Atomic Samurai tersenyum sambil berkata, "Begitu ya, anak buahku kuat-kuat, semua tenang saja. Bocah idola seperti kau akan dilindungi oleh anak buahku yang bisa diandalkan." Sweet Mask tidak terima diragukan seperti itu. Dia akhirnya mengklaim bahwa dia sebenarnya bisa saja naik ke tingkat ES, tapi posisinya saat ini akan menjadikannya tetap unggul. Jika dia di tingkat A, dia pun mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada Atomic Samurai. Dan ucapan Sweet Mask itu membuat kesabaran Atomic Samurai habis. Setelah itu kita beralih ke penjara di mana. Di sana Puri-Puri Prisoner, seorang kriminal yang berpura-pura menjadi pahlawan, diberikan hak istimewa untuk keluar penjara karena Asosiasi Pahlawan memanggilnya untuk ikut serta dalam misi. Sementara itu Chill Emperor masih melacak lokasi markas musuh, tapi dia cukup kesulitan hingga akhirnya dia meminta para pengawas untuk keluar. Lalu dia menghubungi Metal Knight untuk meminta informasi tentang lokasi markas musuh karena menurutnya Metal Knight udah tahu lokasinya. Chill Emperor memaksa karena jika terlambat Sandra akan dihabisi. Tapi menurut Metal Knight, jika dia tidak memberitahu, Sandra memang akan dihabisi. Tapi jika dia memberitahu akan lebih banyak orang yang mati termasuk para pahlawan. Menurut Metal Knight, dia sudah mengambil keputusan yang benar dengan tidak memberitahu Chill Emperor. Lalu Chill Emperor menawari pilihan ketiga, yaitu melibatkan Metal Knight dalam strategi mereka. Tapi setelah itu Chill Emperor melihat tubuh Metal Knight hancur berkeping-keping. Tapi ini hanyalah tubuh palsunya yang digerakkan dari jarak jauh. Chill Emperor kemudian menanyakan siapa yang melakukan hal itu. Metal Knight berkata, "Itu ulah si Raja Monster Orochi. Aku tidak ingat dengan jelas, tapi Orochi menghancurkan tubuhku dengan sekali tusuk menggunakan tanduknya. Aku mencoba menahannya dengan tanganku, tapi percuma saja. Bahkan dia bisa menghentikan bom bunuh diri yang aku pasang di dalam tubuhku. Bukannya aku takut pada asosiasi monster, tapi kejahatan selalu ada di sekitar kita, mencari celah untuk menyerang. Saat pertahanan kita lemah, mereka akan langsung datang dan menguasai dunia. Kau pun harus waspada. Jangan percaya kepada orang lain. Kemampuanmu itu lebih dari cukup untuk melindungi yang lain. Simpan tenagamu sampai hari di mana kau membutuhkannya. Kuharap kau mengerti maksudku, Chill Emperor." Setelah itu sambungan pun terputus dan Chill Emperor terlihat kecewa karena dia harus cepat menemukan markas musuh sendirian. Setelah itu kita melihat Dedek Fubuki sedang menuju suatu tempat. Kemudian Fubuki menekan bel pintu dan ternyata tempat yang Dedek Fubuki tuju adalah apartemennya
Saitama. Saat itu orang yang membuka pintu bukan Saitama, tapi Bom. Ketika Dedek Fubuki dibawa masuk, Saitama sedang bersama yang lainnya, termasuk Silver Fang atau Bang yang sedang akupuntur, lalu King yang sedang bermain game bersama Saitama, dan ada Genos yang sedang memperbaiki tubuhnya yang hancur. Saitama sangat fokus bermain game, bahkan dia tidak menyadari Dedek Fubuki datang. Lalu Genos bertanya, ada urusan apa? Dedek Fubuki menemui Saitama. Bang pun meminta maaf kepada Dedek Fubuki karena kini kamarnya penuh. Sementara Saitama dan King masih saja berdiskusi tentang game. Dedek Fubuki yang melihat situasi itu sangat terkejut, keheranan dan bahkan berkeringat. Setelah itu Saitama akhirnya sadar ada Dedek Fubuki dan bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Dedek Fubuki langsung berteriak, "Ini keadaan darurat." Dia menjelaskan situasi kepada Saitama bahwa tim Fubuki dikalahkan oleh asosiasi monster. Saitama dengan santainya mengatakan bahwa dia baru saja pulang dan bersantai. Genos mengatakan bahwa mereka pun baru saja menghadapi musuh yang kuat, jadi bukan Fubuki saja yang mengalami kesulitan. Setelah itu Dedek Fubuki bertanya-tanya, kenapa ada Silver Fang juga di apartemen Saitama, padahal dia hanya tahu King saja yang sering berkunjung. Lalu Silver Fang atau Bang menjelaskan bahwa mereka baru saja bertempur bersama, jadi dia numpang istirahat karena badannya pegal-pegal. Bom pun mengatakan bahwa lututnya sakit setelah pertempuran. Dedek Fubuki akhirnya menyadari bahwa mereka baru saja bertarung dengan musuh yang kuat, tapi anehnya mereka terlihat biasa saja saat itu. Lalu Dedek Fubuki mengajak Saitama duduk bersama untuk diskusi, tapi Saitama dengan polosnya masih menanyakan untuk apa Fubuki datang ke apartemennya. Setelah itu Dedek Fubuki bertanya kepada Genos sebagai pahlawan tingkat ES, apakah dia mendapatkan informasi tentang strategi dari asosiasi pahlawan. Genos mengatakan bahwa sejak kemarin dia sibuk membantu Saitama, ditambah alat komunikasinya pun sudah rusak. King pun dengan paniknya mengatakan bahwa alat komunikasinya juga tiba-tiba rusak saat pertarungan. Akhirnya Dedek Fubuki menanyakan rencana selanjutnya dari mereka. Genos sendiri harus memperbaiki dirinya. Dr. Kuseno sebelumnya sedang memodifikasinya, belum rampung setengahnya, tapi Genos sudah hancur lebur. Sementara Bang dan Bom harus istirahat supaya dia bisa bergerak lagi karena mereka sudah tua. Sedangkan King mengklaim bahwa dia masih punya urusan lain. Lalu Dedek Fubuki menyimpulkan yang bisa bertarung saat ini hanyalah Saitama dan juga dirinya. Menurut Dedek Fubuki, asosiasi pahlawan pasti sudah menyusun strategi, tapi mereka pun akan menghargai usaha pahlawan tingkat C dan B seperti dia dan Saitama, sehingga mereka harus tetap beraksi. Dedek Fubuki berasumsi bahwa dulu asosiasi monster hanya berkeliaran dan bertindak sesuka hati, tapi kini mereka seperti sudah diperintah oleh satu orang dan mereka menjadi organisasi yang terstruktur. Bang membenarkan ucapan Dedek Fubuki. Dia menambahkan bahwa akan merepotkan jika Garo bergabung dengan asosiasi monster. Bom pun saat itu menyesali kesempatan menghentikan Garo saat dia masih sendirian. Kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Saat ini situasinya pasti akan menjadi lebih sulit karena akan banyak monster setingkat tetua lipan yang ada di kubu asosiasi monster. Lalu King menjelaskan dengan singkat kepada Saitama bahwa pemburu pahlawan yang sedang mereka cari kini ada di asosiasi monster. Saitama berkata, "Iya, aku diberitahu saat perjalanan pulang. Katanya dia banyak mengalahkan pahlawan. Tidak bisa dimaafkan, sungguh tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia tidak datang memburuku. Apakah itu karena aku ini si botak berjubah?" Kemudian setelah itu Saitama langsung mengenakan kostumnya. Dia mengatakan akan pergi sebentar untuk mencari Garo sampai ketemu dan menghajarnya sampai babak belur. Setelahnya dia akan pergi membeli sawi putih. Sementara Dedek Fubuki terlihat frustasi karena lagi-lagi dia diabaikan. Kemudian kita melihat Narinki membentuk tim khusus pribadinya
tubuhnya untuk menyelamatkan Waganma anaknya yang diculik. Hal itu dia lakukan karena menurutnya asosiasi pahlawan tidak berguna. Dia menyuruh tim khusus itu untuk menuju kota Z menemukan markas musuh dan menyelamatkan anaknya. Tim khusus itu pun dibekali pakaian tempur canggih yang bisa membuat mereka menjadi tambah kuat melebihi pahlawan profesional, dan dia akan membayar berapapun jika mereka berhasil menyelamatkan Waganma. Kemudian daripada itu kita ke tempat Garo. Setelah tidak sadarkan diri dan dibawa ke markas asosiasi monster, kini Garo sudah diobati dan baru saja membuka matanya. Dia bertanya-tanya apakah dia berhasil selamat dan ada di mana dia saat itu. Lalu di atas meja di samping tempat tidurnya ada kertas berisi pesan untuk Garo. Garo pun membacanya dan isinya berbunyi, "Selamat datang di asosiasi monster. Jika kau membaca ini, artinya kau selamat. Ketahuilah bahwa kami telah menyelamatkan nyawamu dan balaslah kebaikan kami dengan menunggu dalam ruangan ini. Jangan sampai berbuat macam-macam. Jikapun kau berhasil keluar dari sini, kau hanya akan menjadi buronan bagi para pahlawan. Kau harus tetap di sini. Kami sudah siapkan pakaianmu. Kenakanlah." Setelah itu Garo meremas kertasnya dan langsung mengenakan pakaian yang sudah disiapkan. Tapi saat itu dia masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia merasa haus dan lapar. Jadi, dia memutuskan keluar ruangan untuk mencari makan. Garo berjalan menyusuri lorong. Dia masih sempoyongan, sehingga harus memegang tembok untuk berjalan. Saat itu dia mulai mengingat situasi yang dia alami sebelumnya, di mana dia melawan Silver Fang. Lalu muncul burung monster yang menyelamatkannya. Dia bertanya-tanya, bagaimana nasib Silver Fang setelah kemunculan Tetua Lipan. Garo terlihat masih peduli kepada mantan gurunya itu, walaupun pada akhirnya dia mencoba tidak peduli karena merasa bukan urusannya lagi. Saat Garo menyusuri lorong, dia mencium bau amis darah yang berada di sepanjang lorong. Dia menebak sedang berada di bawah tanah karena kondisinya sangat sunyi dan telinganya sangat tidak nyaman. Tidak lama dari itu, Garo pun tiba di ujung lorong, dan ternyata itu adalah sebuah arena atau kolosium, di mana di tengah-tengah sana Garo melihat sekelompok orang sedang memohon ampun di sekelilingnya. Ratusan monster menonton. Mereka adalah tim khusus yang dibentuk Naringki untuk menyelamatkan anaknya. Mereka semua menangis di hadapan monster. Mata satu, mereka meminta maaf karena melakukan kesalahan dan mencoba melawan para monster. Mereka akhirnya tidak peduli lagi kepada Sandra yang akan mereka selamatkan, karena menurut mereka hanyalah tentara bayaran mereka tidak ingin dimakan dan mati begitu saja. Garo yang melihatnya cukup terkejut dengan kecerobohan tentara bayaran itu. Tapi monster mata satu itu berkata, "Walaupun begitu kalian sudah membunuh 2 prajurit kami tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Orang yang menugaskan kalian memberi kalian perlengkapan hebat yang jarang bisa dilihat dimanapun. Jadi teruslah melawan sampai akhir. Kami senang meladeni orang yang melawan." Setelah itu muncul robot samurai yang menurut tentara bayaran, jika robot samurai itu tidak muncul, sebelumnya mereka akan berhasil lolos. Robot samurai itu bernama Machine Guard G5. Dia diutus oleh organisasinya untuk bergabung dan membantu asosiasi monster. Level ancamannya sendiri berada di tingkat iblis. Monster mata satu cukup heran. Setelah dia mendengar organisasi yang mengirim G5, dia pun penasaran bagaimana G5 bisa menemukan markas tanpa tersesat. Sehingga monster mata satu itu ingin berbicara dengan pencipta G5, tapi niatnya itu tiba-tiba diurungkan dan dia langsung menerima G5 sebagai anggota baru asosiasi monster. Garo yang saat itu sedang menguping tiba-tiba mendengar suara di kepalanya yang mengatakan untuk bersembunyi dan menunggu di sana sedikit lebih lama lagi. Setelah itu monster mata satu bertanya kepada semuanya yang hadir saat itu, harus diapakan para manusia penyusup ini? Apakah harus dibasmi atau diubah menjadi monster? Lalu semua monster sepakat untuk menghabisi mereka, memakan mereka. Para monster ingin mendengar teriakan mereka. Bahkan karena tidak sabar, ada beberapa monster yang langsung turun untuk memakan mereka. Monster mata satu mencoba menghentikannya dengan mengatakan untuk tidak bertindak seenaknya. Tapi monster-monster itu tidak berhenti, hingga akhirnya seseorang muncul dan menebas mereka semua dengan tangannya yang berbentuk pedang. Dia adalah Royal Reaper dengan level ancaman tingkat iblis. Dia pun ternyata menginginkan para manusia itu
Dia akan merasa gila jika tidak mendengar suara teriakan dari para manusia itu. Demi bisa memakan para manusia itu, dia akan mematuhi perintah monster mata satu yang ternyata bernama Gyorogoro. Hingga pertempuran mereka melawan para pahlawan dimulai, Garo yang melihat itu sangat terkejut dan cukup terkesan. Karena itu artinya pimpinan asosiasi monster sangat kuat untuk bisa menekan anak buah mereka yang sangat gila. Bahkan Tetua Lipan pun mengikuti perintahnya, dan itu sudah tidak terbantahkan lagi bahwa pemimpin asosiasi monster sangat kuat. Kemudian G5 memberikan pendapatnya berdasarkan pengalamannya setelah bertarung dengan tentara bayaran itu. Menurutnya tentara bayaran itu memiliki baju zirah yang sangat hebat, jadi sebaiknya mereka memanfaatkan tentara bayaran itu sebagai budak. Tapi Royal Reaper tidak setuju karena para manusia itu tidak berguna, bahkan mereka sangat ketakutan. Jadi bisa dipastikan mereka akan lebih memilih mati daripada melawan para pahlawan. Kemudian muncul seorang wanita menahan pedang Royal Reaper. Dengan cambuk berdurinya, Yoro mengatakan kepada Royal Reaper untuk menyerahkan urusan para manusia itu kepada Dios. Ternyata wanita itu bernama Dios, dan level ancaman dia adalah tingkat iblis. Saat itu dia langsung mencambuk para manusia itu, dan tiba-tiba seketika para manusia itu berubah. Baju zirah mereka hancur, tubuh mereka pun membesar. DOS menyatakan bahwa para manusia itu menjadi kelinci. Percobaan yang bagus, mereka akan menjadi budak yang hebat. Melihat Royal Reaper yang arogan, G5 pun terprovokasi. Dia berkata, "Aku ingin bertanya Gyoro-sama, apakah membunuh sesama anggota asosiasi diperbolehkan?" Gyoro berkata merupakan larangan utama, karena itu akan melemahkan asosiasi monster. Tapi terkadang sulit untuk memaksakan peraturan itu, mengingat level ancaman kita sama tingginya. Hanya saja kami tidak ingin anggota asosiasi monster terlalu terbawa suasana. Setelah itu Royal Reaper berkata, "Ada seorang manusia lagi. Aku mencium bau manusia. Aku sudah merasakannya sejak tadi." Kemudian Royal Reaper langsung menatap ke arah Garo yang sedang bersembunyi sambil berkata, "Tunjukkan dirimu." Garo pun akhirnya keluar dan menuju tengah arena semua monster.